Nah, terakhir kita sudah akan melanjutkan yang ini ya, yang DP4 ini. Dari DP3 sudah selesai. Nah, ini sampel service card ini kemarin kita belum begitu kita bahas. Hari ini akan kita bahas secara sekilas. Oke, ini tidak begitu penting dulu lah, biarkan saja dulu, kita akan mulai ini. Baik. Nah, ada beberapa hal untuk checklist ya terkait dengan layanan dan bisnis keseluruhan. Sebentar dulu. Nah, di sini kita ada 4 aspek penting yang harus kita checklist dulu. Ada aspek marketing, ada partnerships. Kalian ini kan membuat layanan yang sebenarnya leveraging ya, memperkuat apa-apa yang sudah ada tetapi berjalan manual saat ini. Tidak terharness, tidak terintegrasikan dengan layanan kalian. Nah, kayak Gojek itu asalnya masing-masing opang, ojek pangkalan. Setelah terintegrasi, terjadi namanya network effect itu. Bermacam hal dengan adanya network effect jadi lebih efisien, lebih efektif. Lebih memudahkan bagi semua orang. Nah, kemudian setelah ini barulah technical requirements ini ya. Dan kalian bungkus nanti jadi business case ke dalam sebuah business plan. Nah, di sini untuk aspek marketing harus jelas dulu terkait dengan layanan yang akan diberikan kepada beberapa macam golongan pengguna. Jadi misalkan yang laundry tentu saja ada yang pengguna akhir, yang punya cucian, itu konsumen akhirnya ya, end consumer-nya atau end customer-nya. Dan ada yang punya perusahaan laundry. Kalau ojek itu, Gojek itu end user-nya adalah yang penumpang, pembeli makanan ya. Sementara kalau yang partnernya adalah si Gojeknya, si mamang ojeknya itu, dan juga restoran misalnya, penyedia makanan. Nah, punya kalian juga nanti harus jelas ini ya. Kemudian ini partnership terutama dengan 2 golongan yang barusan itu. Nah, ini technical requirements ini terkait nanti yang relevan, yang masih relevan saat ini ya, itu terkait dengan handphone jenis apa saja yang minimumnya yang bisa berjalan dengan baik si aplikasinya. Baru business case-nya. Mari saya akan mulai tanya dulu. Coba saya akan cek dulu ya. Apa namanya? Participants. Saya akan mulai kali ini dari yang paling atas dulu. Devin. Devin monitor, Devin. Iya, Pak. Suaranya masih pelan tapi Devin. Ya. Jelas nggak kedengeran ya, Pak? Masih, halo. Tapi kedengaran sih, cuma pelan. Oke. Punya Anda aplikasinya apa, Anda dan tim ya. Ketika dipanggil, Anda ajak saja tim lah sekalian biar kita teamwork. Nih, ya. Coba yang urusan marketing ini sampaikan satu persatu.
terkait dengan layanan Anda. Oh ya. Service description-nya secara ringkas apa? Kemudian target segmen gimana, usage pattern, apakah tiap detik, tiap menit, atau seminggu sekali, atau gimana. Oh ya. Kemudian substitutes ini, nah nanti kalau nggak ngerti kita diskusikan. Monggo. Oh ya. Devin sama siapa berdua ya? Ya. Devin sama siapa? Saya sama ini Pak, sama Teman Anda siapa? bentar Pak. Waduh, temennya Nggak jelas. lupa. Halo, suara saya. Halo. Ya, berdua Anda bunyikan. Halo. Devin Halo. dengan siapa? Bentar. Halo. Halo. Ya. Suara saya putus-putus, maaf. Enggak kok kalau di saya. Devin Oh, dengan... enggak, suara Bapak di saya putus-putus, maaf. Oh, gitu ya. Saya sama Pak, sama Raihan Fatur Rahman. Mana Raihannya? Ya. Raihan, Ya, Pak. Oke. Silakan Anda berdua jawab itu terkait dengan marketing item. Jadi aplikasi kami namanya Booking. Nah, Booking itu sebuah aplikasi pemesanan yang mencakup berbagai macam domain. Jadi misal ada pemesanan kayak tempat makanan, restoran, kafe gitu, tempat olahraga gitu juga bisa. Jadi mencakup lebih banyak hal gitu. Target segmennya target segmennya ya masyarakat secara umum itu. Ada kan beda-beda mungkin Yeah. ada partnership tadi, bukan end user-nya ada nggak? Gimana maksudnya Pak? End user-nya Pak? Berarti ini ya, kalau Gojek itu, kalau penumpang itu end user. Oh ya Pak, ini lebih... Gojeknya itu kan dia partnernya, mitranya kan? Mitranya Gojek yang punya aplikasi. Ya. Anda ini disebutnya di Indonesia ini, Anda ini aplikator kan? Oke, iya Pak. Partnernya siapa aja? Kalau dari partnership Pak, berarti Pak kita ke ini Pak, semacam ke toko, ke restoran, terus ke tempat gor olahraga, terus ke tempat coworking space yang kayak gitu Pak. Ya. Untuk partnership kan di awal Anda pasti harus menjalin hubungan, menjalin marketing dengan mereka dulu toh? Iya benar Pak, kerjasama gitu Pak. Ya, ada target segmennya pasti dari sisi mitra dan dari sisi end user kan? Oh iya Pak. Kalau dari end usernya lebih ke arah ini sih Pak kayaknya Pak, ke masyarakat terutama umur-umur remaja gitu sih Pak, mungkin dari 18 sampai 25 tahun mungkin Pak. Oke, nah seperti itulah ya. Oke, usage pattern-nya seperti apa? End user lah khususnya ini, untuk end user. Untuk end user, untuk mitra juga sih gitu. Kalau mitra, penggunaannya seberapa sering? Kalau user, seberapa sering? Oh ini Pak, ini mungkin untuk orang-orang yang dari segi lifestyle-nya suka ngumpul-ngumpul. Iya gitu sih Pak, suka berinteraksi, suka ngobrol, sosial lifestyle-nya gitu deh Pak. Oke, pricing gimana? Ini kayaknya mungkin kalau untuk awal-awal develop kayaknya kita gratis tapi nanti ada iklan gitu sih Pak. Ya. Anda minta persentase nggak dari mitra? Nah ya itu salah satu bentuk kerjasamanya Pak, mungkin Pak. Ya. Nah, yang gitu-gitu nanti harus ada yang mendetailkan itu ya. Ya siap Pak. Lihat dulu dari itu. Substitute, saing Anda yang mirip. Oh itu Pak. Ya Traveloka mungkin ya Kak Devin ya. Gitu. Sama tempat pemesanan. Terus ada juga kemarin sempat nemu apa kan namanya Futsaloka. Ya, Futsaloka. Futsaloka, Traveloka sama Booking.com. Tapi kalau yang Booking.com itu kan nggak di Indo kan? Iya, di luar. Oke. Mungkin nggak ini. Ini nih cannibalization, tahu nggak maksudnya? Apa Pak? Memakan sesama Pak? Ya, maksudnya tahu nggak di bisnis ini marketing? Saya sendiri belum tahu sih. Belum tahu Pak, apa ini Pak maksudnya Pak? Coba kira-kira teman Anda ada yang tahu nggak colek salah satu siapa?
Bisa Yes, itu, yang lain kan bisa search, nyari dulu itu. Kalau kayak gini boleh. Atau Anda salah satu nyari dulu supaya Yes. lebih. Coba nyari deh Pak, cannibalization dalam bisnisnya Pak. Colek dulu lah biar Anda Oh, kenal. colek dulu. Oh ya, colek. Kak Devin mau nge-colek siapa Kak? Hah? Mau Siapa? colek siapa? Apa ya? Ini aja Pak, karena sekarang 11.15 Pak, jadi udah 11.16 jadi absen 16 Pak. Oke, absen 16 siapa Anda? Namanya siapa? Vidi ya. Iya Pak Ya Vidi. Pak. Halo Vidi. Oke, Halo Isa Fatur. apa cannibalization ini? Cannibalization ya Pak. Dalam marketing ya Pak berarti ini. Ya, iyalah kalau dalam antropologi itu makan tulang kawan begitu ya. Jadi kalau yang saya tahu itu Pak, kayak suatu perusahaan itu punya suatu produk atau jasa yang bersaing dengan perusahaan di target market yang sama gitu Pak. Oke, biasanya sih layanan sendiri itu ya. Iya. Coba contoh kasusnya apa biar lebih jelas. Contoh kasus. Aduh. Apa ya? Belum kebayang sih Pak kalau contoh kasusnya. Tapi kayak misal kayak CFC sama KFC gitu kali ya Pak, atau KFC sama McD. Bukan, kalau itu substitute itu masuknya. Kalau kanibalisasi itu biasanya layanan sendiri. Oh ini Pak, saya nemu Pak, saya Oh. dikasih tahu nama teman saya Pak. Ini dari di internet katanya cannibalization itu dalam strategi pemasaran itu mengacu pada pengurangan volume penjualan, pendapatan penjualan atau pangsa pasar dari suatu produk sebagai hasil dari pengenalan produk baru oleh produsen yang sama. Nah, itu. Ya, ringkasnya misalkan gini, kalau operator dia gencar mempromosikan produk baru ya, misalkan chatting gitu. Nah, itu sebenarnya dia bisa mengkanibal produk yang lain kayak SMS kayak gitu. Jadi itu ketika sebuah perusahaan punya produk yang lain itu harus hati-hati gitu. Terlalu gencar ini nanti produk yang udah established jadi mati, tergerus. Saya kayaknya tahu contohnya deh Pak. Sok, silakan. Yang kayak Apple gitu nggak sih Pak? Misalnya Apple lagi nge-launch produk baru gitu, Apple ya 12 gitu kan, iPhone 12 launch. Nah itu iPhone yang sebelumnya kayak mulai ya meredup gitu Pak. Kayak, ya. Itu salah satu contoh ya. Tapi kalau itu tidak strictly cannibalization karena memang itu upgrade. Itu hal yang normal. Kanibalisasi itu kalau kita punya dua layanan, gitu, layanan yang berbeda. Gitu ya. Ya, Pak. oh. Jadi yang satu akhirnya tergerus, apalagi jadi tergerus oleh layanan kita sendiri yang baru. Nah, karena Anda baru satu produk, kanibalisasinya belum ada ya. Oke, nanti Pak, ketika Anda punya layanan yang lain yang mirip-mirip, nah bisa terjadi kanibalisasi layanan yang lama. Oke, bisa dipahami ya? Ya, Pak. Oke, kemudian operators offering apa? Terima kasih ya. Jadi tadi sudah dibantu oleh Vidi tadi ya. Oke, operators offering. Paham nggak maksudnya? Itu ke kayak jasa yang kita tawarkan gitu atau gimana? Ya, kalau jasa kita service description itu sih, operators offering ini lebih banyak sih kalau kita kan mobile nih. Mobile ini ada operatornya kan kayak Telkomsel, kayak gitu-gitu tuh. Ada nggak gitu yang mirip-mirip layanan mereka akan dibundling nggak dengan operator ini gitu. Memang sekarang ya kebanyakan layanan mobile app ini disebut OTT itu, over the top.
Jadi biasanya tidak menjalin kerjasama lagi sekarang ini dengan operator. Operatornya apa terserah disebutnya jadi ini saja. Aduh istilahnya jadi lupa saya. Jadi kayak pipa aja gitu. Mereka dilewatin, makanya mereka sebetulnya agak sedih gitu ya operator. Kalau dulu dia revenue-nya luar biasa berkuasanya kepada para apa namanya developer aplikasi ini, kepada aplikator ini. Sekarang karena dia dilewatin jadi pipe, jadi pipa saja, mereka nggak kebagian apa-apa gitu sekarang ini. Dulunya jadi penguasa, sekarang yang jadi penguasanya justru OTT-nya ini. Yang punya marketplace-nya sekarang ya Android sama iOS. Kalau dulu mereka punya marketplace sendiri, tapi tidak berhasil. Sekarang lebih baik posisinya bagi Anda. Kalau dulu Anda mau memberikan gini minimal nyimpen uang 1 miliar itu di operator ya, dengan bayarnya potong pulsa itu. Saking gampangnya motong, gampang pencurian. Kayak juga sekarang nih. Saya juga punya pulsa ini dicuri terus nih. Operatornya pakai XL, ada uang baru masuk aja udah langsung dipotong dengan entah apa, udah capek ya melaporkannya. Oke, kemudian key success factors-nya apa? Masih Devin sama HS siapa sama Raihan ya? Iya, Pak. Apa key success factors Anda dari sisi marketing ketika Anda bisa dinilai udah berhasil nih marketingnya, produknya, udah dikenal? Dari jumlah download mungkin, Pak. Oke. Berapa kira-kira Anda menyebut Anda sudah sukses kalau di satu region? Bandung misalnya. Bandung ya, Pak. Bandung berapa, Pak? Mungkin sekitar ribuan ya kali ya? Atau ada berapa? Ya, setengah warga. Ya. Setengah warga. Kan Gojek juga nggak tiba-tiba deploy di seluruh Indonesia, kan dia bertahap regional dulu. Jadi terkendali. Nanti Anda juga begitu pilot project di mana gitu ya. Untuk sementara mungkin ini sih Pak, apa namanya, setengah populasi regionnya yang Oke. Nanti itu bisa dimasukkan ke dalam dokumen bisnis plan-nya. Ya. Oke, terima kasih ya, Devi. Ya, dan Pak. itu untuk tim booking nih. Makasih banyak, Pak. Mari sekarang kita masuk ke partnership. Partnership saya mau minta yang di tengah deh. Saya mau ngacak saja sekarang nomor 23. 23 siapa? Nim. Akbar. Rizky Maulana dengan timnya siapa aja, Akbar? Monitor. Ya Pak, monitor. Saya satu tim dengan Karisa dan Patrick. Baik. Oke. Nah, partnership. Layanan Anda apa? Kemudian fokus ke partnership-nya. Coba di open mic. Maksud dari partnership ini mitra yang kami akan ajak kerjasama kan Pak? Ya, lebih fokusnya kepada Mohon tadi apa? ya, bukan end user, tetapi mitra kayak restorannya atau pengojeknya kalau Gojek itu. Punya Anda apa aplikasinya? Iya Pak, aplikasi kami itu Kane, suatu aplikasi untuk booking restoran. Dan untuk mitranya sendiri, kami kepikiran adalah mengajak mitra dengan restoran-restoran yang terdapat untuk sementara ini mungkin di Jakarta dan Bandung, terutama restoran yang bisa dine-in. Selain itu, kami juga berencana untuk melakukan mitra dengan aplikasi e-wallet untuk memudahkan pembayaran melalui media digital seperti misalkan GoPay, OVO, dan sejenisnya. Baik, itu mitra berikutnya ya, mitra utamanya berarti restoran itu. Anda bermitra nggak dengan mereka? Iya Pak, benar. Ya, oke, golongan mitranya jadi apa saja?
tadi ya e-wallet. Kemudian restoran, ada lagi nggak? Sejauh ini belum ada sih Pak, baru terpikirkan kedua itu aja karena kalau Baik. dari bisnis proses yang kami mau rancang itu kedua itu yang kami paling perlukan untuk sementara ini. Oke, kalian sudah bikin itu kan bisnis model kanvas ya, udah pernah gitu di mata kuliah lain? Sudah pernah Pak. Sip. Nah, nanti kita akan masukkan itu ya ke sana. Oke, kemudian baik, Pak. interaksinya gimana? Partner interactions-nya dengan Anda khususnya. Partner interactions-nya dalam bermitra kami ajukan aksesibilitas. Yang kami maksud dengan aksesibilitas adalah kami harap dengan restoran-restoran mau bermitra dengan kami, maka kami bisa menyediakan suatu user base yang atau gimana? Kami bisa memberikan jangkauan yang lebih untuk mitra-mitra restoran kami. Jadi dari yang awalnya mungkin mereka bisa menjangkau segmen pasar hanya melalui iklan online, iklan offline, dan mungkin dari aplikasi Gojek dan sejenisnya yang secara teknis tidak terlalu memang bermitra namun tidak terlalu menonjolkan restorannya, hanya menyediakan wadah aja. Kami berharap kami bisa menyediakan wadah untuk bisa menonjolkan juga gitu restoran-restoran yang memang ada di sekitar pengguna-pengguna kami. Oke. Baik Kemudian, itu dari jenis makanan atau mungkin dari tempatnya. baik. Sama yang wallet juga nanti ada ya. Ya, yang Pak. Wallet ya. Baik. Oke. Nah, bisnis modelnya seperti apa? Yang utama aja dari revenue-nya kira-kira bagaimana? Bisnis model utamanya, value-nya lah. Kenapa setiap partner Anda ini dapat untung gitu? Untungnya apa ketika berpartner dengan Anda? Silakan, bisa di antara bertiga yang jawab. Keuntungan yang bisa diperoleh jika bekerja sama. Kenapa Kak? Kenapa Pak? Ya, bisnis model ini kan utamanya value ya, value chain. Nah, apa yang dapat partner Anda itu, keuntungan apa gitu ketika bermitra dengan Anda yang mereka dapatkan? Mohon maaf Pak, sepertinya sinyal saya sedang buruk. Saya coba ganti koneksi dulu ya Pak. Atau teman Anda, siapa? Ya. Kan ada bertiga. Ya, suara saya masuk, Pak. Silakan. Apa? Iya, Pak. Patrick, ya? Jadi, ya betul. Jadi kalau bisnis modelnya tadi, ya, tadi seperti yang ditekankan Akbar itu lebih ke user base, jadi memberikan exposure lebih terhadap restoran-restoran yang ada di yang jadi restoran mitra. Oke. Nah, terus ini juga, bentar, maaf Pak, suara saya kayaknya ini. Jadi selain itu juga kami melihat potensi ke depannya, misalnya nih pandemi udah turun, sudah ada herd community, sudah vaksinnya sudah 100%, nanti pasti orang-orang jadi membludak keluar gitu Pak, membludak keluar dan alhasil restoran pada penuh. Nah, disitulah kami harapannya sistem kami akan menjadi matang dan bisa digunakan secara maksimal oleh berbagai partner. Gitu. Oke. Nanti dimasukkan di bisnis plan ya. Itu. Siap, Pak. Potensial partner udahlah tadi udah disebutkan yang e-wallet, berarti para penyedia e-wallet itu. Oke, terima kasih ya tim apa nih? Tim apa namanya? Haku atau siapa?
Nama timnya The Developers, Pak. Oke, aplikasinya tadi? Kane, Pak. Kane Kane. itu Oke. dibalik enak, Pak. Biar makanannya enak-enak gitu, Pak. Mas. Keren gitu ya. Keren. Iya, Pak. Oke ya, tim enak, tim Hane ini Kane ya. Semoga Iya. sukses. Amin, Pak. Kemudian tim berikutnya. Saya mau ngambil yang kedua dari bawah deh. Saya maunya Naomi saja deh. Naomi monitor sama timnya, tim membersnya. Adakah Naomi? Ada Pak. Siapa aja tim Anda? Ada Elizabeth sama Alia Mizani. Silahkan ya, open mic-nya ya. Unmute. Silahkan, di technical requirements nih punya Anda. Apa aplikasinya, kemudian mau seperti apa. Ini terminalnya ini handsetnya ya. Misalkan Android dengan minimum spek seperti begini. Aplikasinya itu berarti dari marketplace apa. Kalau Core IMS, karena kita over the top ya, enables Core IMS, paket Core, sepertinya kita lewat saja dulu. Akses juga enggak ya, nggak pakai. Availability boleh, Anda nanti di mana bisa diakses oleh user bank baru. Kemudian install base itu apakah Anda nanti punya minat nggak untuk di pre-install di HP tertentu, di merek tertentu. Mungkin kalau dulu kan ada HP keluaran produk apa, di dalamnya sudah ada ruang guru, misalnya kayak gitu. Silakan. Naomi atau temannya. Iya, jadi di kelompok kami itu aplikasinya bantuin Pak, yang dia bentuknya menyediakan media untuk orang-orang yang ingin menjadi relawan ataupun mencari relawan untuk kegiatan-kegiatan volunteer. Terus untuk kebutuhan technical requirement-nya bakal dijawab sama Alia, Pak. Oke, jadi saya ini sampaikan ya, kita mendingan lebih nyamannya pakai pilihan katanya pakai tim. Kalau kelompok itu kadang-kadang nggak karu-karuan. Kalau tim itu ada teamwork, ada tim objektif, tim tim itu punya tujuan tertentu yang spesifik, profesional lah begitu ya. Kalau kelompok kan bisa kelompok bermain, kita pakainya kata tim yang lebih cocok. Monggo silakan. Ya Pak, jadi kalau dari tim kami sendiri kemungkinan pakai marketnya yang Google Play Store. Terus jadinya dia lebih fokus ke Android, soalnya kami juga makainya Android Studio gitu. Terus kalau pas kemarin, pas buat yang tampilan home screen-nya kami minimalnya pakainya yang KitKat sih Pak. Jadi minimal Android-nya itu yang Android KitKat. Kalau misalnya yang pros and cons installed base itu masih sebenarnya menurut kami nggak usah ada pre-installation-nya, soalnya itu kan lebih ke kemauan orang, bukan kayak kewajiban gitu sebenarnya aplikasi kami. Oke, nanti kalau ukuran layar gimana? Udah akan disesuaikan dengan aplikasinya? Ukuran layar seperti aplikasi umumnya sih Pak, yang kayak full screen gitu. Ya kan ukuran layar beda-beda ya. Ada yang Full HD lah, ada HQ, ada apa gitu. Kalau dari sisi resolusi seperti apa yang Anda nanti akan responsif atau gimana? Ada minimum, ada HP murah kan kecil ukuran layarnya. Kalau itu sebenarnya masih belum sih Pak, tapi harusnya nggak gitu high resolution. Ya, tapi nanti Anda harus tuliskan itu ya, harus Anda pikirkan karena jangan sampai tidak dinyatakan sehingga orang-orang ada yang komplain begitu karena ternyata nggak jalan dengan baik. Itulah yang perlu dimasukkan. Gitu ya? Iya Pak, baik Mungkin Pak. ada RAM-nya berapa minimum gitu, Android versinya. Nah, yang gitu-gitu nanti
technical requirements untuk mitra dan untuk end user harus sudah dipikirkan. Gitu ya? Ya. Makasih, Oke, Pak. kemudian sekarang untuk tim yang lainnya. Saya pakai tim yang paling ujung di sini, yang nomor terakhir ini Garin ya. Business case nih. Iya, Pak. Garin, siapa aja Garin? Saya dengan Ihsan dan Iza, Pak. Baik. Coba sebutkan dulu nih itemnya. Anda ngerti nggak market dimensioning, volume usage, pricing, revenues, capex, opex? Anda ngerti nggak? Anda bertiga ya. Market dimension tuh yang lupa. Apa market dimensioning? Itu yang Coba. kemarin ada matrix itu bukan sih, Pak? Ya, itu salah satunya sih. Ini memang terkait dengan marketing ya, ada target, ada market target itu. Iya. Tapi di setiap target itu terkait dengan key success factors, kira-kira Anda mau menarget berapa sih, segede apa sih? Misalkan Anda fokus di kota Bandung dulu gitu ya. Kota Bandung, target market Anda katakanlah pioneers. Nah, kira-kira Anda mau mentarget berapa sih gitu? Terkait dengan key success factors sih ini. Oke, Jadi udah coba ada asumsikan di kota Bandung dalam setahun Anda ingin meraih berapa user? sebelumnya belum di state sih, Pak, kalau jumlahnya. Jadi baru rencananya apa ya, kayak target marketnya tuh yang milenial umur sekitar 25 sampai 40, baru seperti itu sih, Pak. Kalau jumlahnya belum di ini, Pak, sebenarnya. Belum di Nah, state. makanya saya ditanya, itu harus mulai Anda pikirkan. Ingat dulu ya, ada gium kita. If we fail to plan, then we plan to fail, kan gitu. Jadi memang harus dipikirin gitu. Nggak boleh capek. Makanya saya tanya sekarang, coba kalau perkiraan Anda mau berapa target market di tahun pertama? Di market segmen yang Anda bidik aja di kota Bandung aja dulu. Atau Anda mungkin punya rencana yang lain, seperti apa? Aplikasinya apa? Kami aplikasinya itu, Pak, yang buat aplikasi kesehatan, buat membiasakan kehidupan sehat, Pak. Oke. Nah, mungkin kalau begitu bisa di seluruh Indonesia sekaligus kan itu. Nah, gimana makanya dimensi market yang Anda bidik? Oh ya, kalau dimensi kami Segmen yang sebenarnya mana? lebih di Kira-kira berapa tahun pertama? ya, kalau difokuskannya lebih ke Bandung sih, Pak, karena kita ada ini kayak fitur buat memilih tempat gym seperti itu. Jadi kami buat bekerja samanya mencarinya gym-gym di sekitar Bandung terlebih dahulu. Untuk usernya kami belum benchmarking lebih lanjut, tapi mungkin kayak 10.000 di tahun pertama gitu, Pak. Kayak normalnya aplikasi yang lain di Play Store secara umum. Oke. Ya volume usage nggak dulu lah itu ya, kurang relevan ya. Pricingnya gimana? Kalau pricing, kami rencananya mau ini sih, Pak, menargetkan kami kerjasama dengan gym-gym seperti itu dan tempat makan yang menyediakan makanan sehat gitu. Nah, kami mau ambil di situ sekitar 10% di awal gitu, Pak. Nanti selanjutnya mungkin dikaji lebih lanjut lagi gitu, Pak. Ya, nanti jadi revenue ya. Revenue-nya akan dihitung dari situ ya. Tahun pertama, tahun kedua nanti kita akan ada financial analysis. Berarti kalau begitu saya tanya revenue-nya dengan target Anda 10.000 itu berapa tuh kira-kira di tahun pertama? Pendapatan kotornya revenue. Berapa perkiraan? Belum dihitung juga sebenarnya buat ROI dan buat financial ininya, plan-nya. Tapi kalau 10%, perkirakan. Ini kotor ya, Pak ya? Ya, kotor dulu.
Berarti kayak 1 juta. Tahun pertama Anda target revenue berapa? 10 juta? 500 juta? 50 miliar atau berapa? Oh, dari dihitung-hitung ini Pak, 1 miliar Pak dengan teman-teman. Oke. Ya, nanti semua ya, ini saya nanya ke satu kelompok, tapi sebenarnya Anda semua setiap itu harus memikirkan. Harus berani menyebutkan nanti hitung-hitung dengan realita gitu ya. Oke, CAPEX. Apa CAPEX? Belum. CAPEX itu capital expenditure atau kayak pembelanjaan modal yang buat di perusahaannya bisa kepake buat lama gitu, Pak. Oke, di tahun pertama CAPEX Anda berapa butuh biayanya? Untuk apa aja, kurang lebihnya apa ya? Sebentar kami diskusikan sebentar, Pak. Oke. Ya ini tiap kelompok pasti nanti harus memikirkan ini. Jadi kita ini di mata kuliah ini bukan sekedar Anda mengcoding, setelah itu nggak berguna gitu ya. Justru kehebatan Anda itu ketika Anda tahu persis persoalan yang harus Anda selesaikan. Dan itu yang menjadi $1 million app itu ya, kehebatan itu karena justru menjaga value-nya dan menjaga bisnisnya berjalan terus. Lingkaran UTMI itu ya, kalau Anda tidak memikirkan bisnis case-nya ini, mati nanti gitu. Jadi ini bukan sekedar menciptakan programmer di sini, tapi menciptakan inovasi, ya, seperti Mas Menteri gitu dengan Gojeknya, kemudian beberapa yang belum jadi belum jadi yang besar ya, belum jadi unicorn, tapi kayak Ruang Guru itu kan udah hebat gitu ya, belum unicorn tapi sudah bisa jadi calon ke sana. Dan banyak lagi yang lain. Dan dari ITB sebetulnya diharapkan banyak startup. Oke, berapa kira-kira tuh CAPEX sama OPEX-nya sekalian? Untuk asal tahu aja dulu. Garis besarnya aja dulu. CAPEX-nya sendiri di kisaran 300 jutaan, mungkin Pak, untuk OPEX-nya 200 juta buat operasionalnya. Jadi total 500 jutaan. Itu CAPEX masih untuk apa aja nanti kira-kira? mungkin untuk kebutuhan fasilitas kantor, kemudian tempat, kemudian pembelian server dan sebagainya, Pak. Oke, mungkin sewa server kalian nggak beli ya? Iya, Cloud ya. server. Iya, Pak, betul. Oke, jadi kalau nggak beli itu jadi OPEX nantinya sebenarnya. Karena perusahaan sekarang sedapat mungkin CAPEX-nya minimum. Tapi baik. semuanya dijadikan di OPEX, sehingga berat. Ya. Baik. Oke, nanti result sama analisis harus dari financial, tapi ya financial analysis, tapi nanti kalian memang harus menyiapkan hal tersebut. Nah, itu ya beberapa yang nanti akan ini digabungkan menjadi bisnis BMC itu, bisnis model kanvas gitu ya. Nah, akhirnya kita masuk ke DP4 ini. Saya akan bertanya dulu ke kelompoknya yang ngacak saja deh. Saya maunya hari ini kepada Adi Hendro. Karena tadi belum pernah mendengar. Adi Hendro? Iya Pak, ada Pak. Oke, tim apa Anda aplikasinya? Kami punya aplikasi Niven, Pak. Ini kayak event planner, event organizer gitu, Pak. Bisa nyari event, terus bisa bikin event sendiri juga. Oke, ya. Nah, kita kembali lagi nih ke fase development untuk menciptakan service tadi layanan ya. Aplikasi Anda itu salah satu elemen penting dari layanan.
bukan sekedar program jalan di smartphone ya tanpa ada yang menggunakan. Baik, di sini ada plan and design, ada development, kemudian ada tes, baru ke decision phase 4 ini ya. Harus bagaimana? Kalau perlu ini harus kembali lagi. Mari kita masih ada 5 menit lagi. Kalau begitu, Adi Hendro dan temannya berbagi, silakan. Ada 3 orang masing-masing yang plan design, development, kemudian tes. Silakan Adi Hendro saja dulu. Apa yang Anda lakukan untuk aplikasi Anda terhadap plan design, development, dan tes ini? Untuk plan dan desain, berarti di awal kan kami merancang suatu aplikasi yang bisa mendeteksi lokasi pengguna di mana, lalu menampilkan event-event yang berada di sekitar pengguna tersebut. Lalu semakin lama pengguna memiliki personalisasinya masing-masing, aplikasi bisa menyediakan event yang lebih sesuai dengan keinginan pengguna, begitu Pak. Kami merencanakan aplikasinya seperti itu. Lalu untuk technical test plan, berarti kami merancang suatu dummy user dengan preferensi ABC, lokasi di Bandung misalnya, usia sekian. Jangan lari dulu. Ini, ini kedua ya, item ini ya. Oke, lanjut. Ya. Ya, untuk dengan kategori demikian, maka pengguna ini seharusnya mendapatkan event yang sesuai. Kami bisa melihat hasilnya bahwa jika memang event tersebut di lokasinya di Bandung untuk usia 18-25, maka kategorian dari aplikasi kami sudah benar, sudah tepat. Lalu untuk marketing konsep communication plan, berarti karena itu ini aplikasi yang diutamakan untuk kaum tadi usia 18-25, maka kami untuk marketing bisa seperti iklan di Instagram, atau mungkin iklan di YouTube juga begitu Pak, yang bisa menargetkan usia penggunanya. Kalau untuk ya, kalau yang update service description ini maksudnya bagaimana Pak? Rencana ini sebetulnya ya kan hal-hal yang Anda akan buat itu bisa jadi ada terkait dengan business case. Jadi nanti ini otomatis lah ke dokumen-dokumen yang lain akan diupdate dokumen perencanaannya, project plan sama business plan-nya, gitu ya? Iya Pak. Oke, development teman Anda, teman satu tim. Dari Ernest ya. Untuk buildingnya ya kita bikin develop apps juga dari Android Studio. Begitu komponen-komponennya paling kita bikin kayak backend microservice gitu untuk handling use case tertentu. Oke. Terus untuk pricing modelnya rencananya kita tuh pengen pakai subscription atau iklan. Kalau server side-nya mau di mana? Ini kan connect ke sebuah server ya. Pakai Firebase atau apa? Mau gimana nih? Belum ditentukan, Pak. Nah, harus ditentukan nanti ya. Iya, Pak. Sisi server side-nya mau seperti apa. Oke, terus? Kalau trial price-nya kita mungkin compare dulu sama aplikasi peer yang ada di luar. Dan disesuaikan juga sama tingkat ekonomi orang Indonesia. Dan untuk trial customer-nya paling rekan-rekan kami gitu kan, kalau user pertama untuk diuji karena targetnya itu kan milenial dan Gen Z, maka rekan-rekan kami yang seumuran juga bisa jadi trial customer-nya. Oke, dan ketika jadi trial customer diminta mereka jangan asal Bapak senang ya, harus kritis gitu ya. Baik, satu orang lagi yang tes sekalian DP4-nya. Halo? Ya. Kedengeran? Oke. Kalau dari yang saya tangkap, kalau perform internal technical trial tuh ya berarti kayak nguji-nguji backend dan semua fiturnya, tapi dari dalam perusahaannya, apakah udah bekerja sesuai yang diinginkan atau belum. Ya. Nah, terus lalu test billing capability, mungkin ini ya, kayak apakah dari mitra-mitra dari, apa namanya,
ya gitunya, apakah mana yang paling bagus, mau pakai GoPay atau segala macam. Lalu untuk tes, sales and support process, kalau saya mandangnya, sebenarnya saya kurang ngerti sih yang ini, Pak. Ya, Anda akan nyoba ya trial itu. Kemudian tes billing ini Anda juga nanti kan ada rekonsiliasi. Anda ingin dapat berapa persen dari mereka, harus dites itu. Sehingga nggak jadi keributan di belakang hari, kayak gitu. Yang sales ini ya seolah-olah Anda benar-benar menjual layanan Anda. Kemudian ketika ada komplain, help desk Anda atau help center Anda, gimana responnya, gitu. Oke, Pak. Oke, tapi ini tes alpha orang dalam dulu semua. Setelah itu baru betanya nih, perform customer trial. Mau bagaimana Anda? Jadi kan kayak, ini ya kalau yang di development kan udah nentuin kontrak sama customer-customernya kan ya. Berarti orang-orang yang udah di-assign itu kami suruh untuk melakukan beberapa test case segala macam, lalu kayak kita ngambil insight dari mereka. Apa yang kurang atau apa yang menurut mereka bisa ditambahin gitu. Oke. Kemudian untuk review trial and business case assumption, ya berarti kayak saya nafsunya nyocok-nyocokin aja sih, kan tadi kita udah melakukan semua trial dari dalam dan luar. Dari hasil itu apakah sesuai dengan yang kita rencanakan di awal sebelumnya, Pak? Oke. Baik. Jadi nanti kalian ya bikin yang secantik mungkin. Saya akan nyoba punya kalian ini kita simpen di salah satu open course. Nah, saya akan nyoba kontak-kontak potensial partner sekalian yang akan jadi calon investornya lah. Termasuk nanti yang kalian punya. Mungkin ke Mas Arif itu ya kayak software house atau developer yang sudah terkenal, calon investor gitu. Sehingga yang kalian buat kemarin sebagian besar sudah bagus, tapi ada beberapa yang harus kita nanti kami kasih usulan bagaimana membuat videonya supaya semuanya keren gitu ya. Memang pada umumnya sudah bagus-bagus. Oke, sehingga di DP 4 ini ada gimana? Oleh CEO-nya siapa nih? Kelompok tim ini. Bosnya siapa nih? Adi Hendro, Pak. Ya. Sehingga setelah dites semua di DP 4 apa? Adi? Ya, Pak. Ya, sehingga di DP 4 ini jadi gimana? DP 4 ini berarti business case yang sudah disesuaikan dengan perencanaan di awal dan trial testing, dilihat lagi apakah ada gap yang cukup besar antara hasil tes dengan planning di awal, gitu ya maksudnya, Pak. Kalau ada berarti harus direvisi dulu, ya kan? Iya, Pak. Nah, lalu menentukan apakah revisi dulu atau langsung atau berapa lama revisi baru ke tahap berikutnya. Kemudian lalu setelah ada datanya, setelah ada hasil keputusan, maka dari pihak internal, dari tim melakukan suatu meeting sehingga mencapai suatu kesepakatan tentang peluncuran produk ke pasar, Pak. Ya, jadi kalau Anda masih kecil, ini cepat keputusan, tapi di perusahaan besar kayak Telkomsel gitu ya, ini benar-benar harus ditunggu dulu dari QA, dari mana, dari legal, harus dicek dulu sebelum mau launching itu. Takut ada sesuatu ganjalan atau persoalan di belakang hari. Kayak gitu ya. Nah, kita waktunya udah habis, sudah lebih. Nanti akan kita lanjutkan dengan ini nih. Jadi sebenarnya kalau yang serius itu tahapannya banyak. Gitu ya. Sepertinya Anda juga belum ada yang begini-begini di mata kuliah lain. Karena saya tanya-tanya kok banyak yang belum tahu. Ya, inilah berarti esensi dari perkuliahan ini. Banyak hal-hal yang Anda belum pelajari. Kalau yang sudah, itu nanti kita pakai di sini. Oke ya. Sepertinya ini
tahapannya demikian banyak, tapi itulah kalau yang profesional memang tahapannya banyak, makanya mereka tingkat keberhasilannya tinggi. Sudah sebanyak ini pun belum tentu semuanya itu berhasil, ya, karena orang yang namanya usaha, inovasi harus menghabiskan dulu jatah gagalnya sampai benar-benar dia berhasil. Jadi jangan takut dengan gagal. Oke, saya kira itu dulu. Ada yang ditanyakan dulu sebelum kita tutup? Kalau tidak ada, berarti kita tutup sampai di sini. Jangan lupa presensinya. Sudah ya? Kita akan lanjutkan minggu depan. Jadi Anda sudah bersiap-siap membaca nanti bisnis model kanvasnya, kemudian bisnis plan-nya seperti apa. Nanti minggu depan akan kita bahas. Untuk minggu ini kita tidak ada PR, kalian sudah bekerja keras ya, istirahat dulu. Sampai di sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua selalu.